Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada yang terhormat Ibu Rismita SEMM selaku dosen mata kuliah manajemen konflik. Kami di sini dari manajemen konflik A4 kelompok 3. Di sini kami izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami sebelumnya di sini beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator, Yurdan Endi Finista, ada teman saya Muhammad Falasuf Palwaguna, dan juga ada Didi Santoso, Nabila Naroto Safana, Velia Triafinia, Syefa Rizky Saputri, dan juga Laili Nur Intasari. Dan di sini kami akan menyampaikan judul dari kelompok kami yang berjudul Analisis Konflik Agraria di Kalimantan Timur, terkhususnya untuk sengketa lahan antara masyarakat adat dengan perusahaan tambang. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Baik, di slide yang pertama yaitu latar belakang konflik. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang begitu melimpah, terutama di sektor pertambangan dan kehutanan. Namun, kekayaan ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi menjadi motor penggerak ekonomi nasional, namun di sisi lain menjadi titik fokus konflik agraria yang berkepanjangan. Inti dari permasalahan ini adalah terjadinya benturan kepentingan antar dua pihak utama, yaitu pihak yang pertama terdapat masyarakat adat yang telah menempati wilayah tersebut secara turun-temurun. Bagi mereka, tanah bukan sekedar aset ekonomi, melainkan identitas, budaya, dan sumber kehidupan yang diikat oleh hukum adat. Di pihak lain, terdapat korporasi atau perusahaan tambang yang memegang konsesi resmi dari pemerintah. Konflik pecah ketika izin konsesi yang dikeluarkan pemerintah ini seringkali tumpang tindih dengan lahan yang diklaim sebagai milik adat, memicu sengketa ruang hidup yang sulit untuk didamaikan. Situasi ini kini memasuki babak baru yang lebih kompleks. Dengan adanya proyek strategis nasional yaitu pemindahan ibu kota negara atau IKN ke Kalimantan Timur, proyek ini memerlukan pemanfaatan lahan yang sangat besar, yang secara langsung memperluas cakupan ketegangan agraria. Ekspansi lahan untuk infrastruktur IKN beresiko semakin meminggirkan hak-hak masyarakat lokal jika tidak dibarengi dengan kebijakan yang inklusif. Oleh karena itu, memahami dinamika konflik di Kalimantan Timur bukan lagi sekedar masalah hukum pertanahan, melainkan masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Diperlukan upaya serius untuk mengharmonisasikan hak konstitusional masyarakat adat dengan agenda pembangunan negara agar ekonomi tidak mengorbankan kelestarian budaya dan kedaulatan rakyat atas tanahnya sendiri. Sekian, lanjut ke pemateri 2. Selanjutnya yakni akar penyebab konflik. Konflik agraria ini dipicu oleh 3 faktor utama. Yang pertama yakni ketidakjelasan batas hak kepemilikan tanah antara lahan adat dan konsesi perusahaan. Yang kedua yakni minimnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat adat dalam proses perizinan tambang. Yang ketiga yakni kebijakan pemerintah yang lebih condong mendukung eksploitasi sumber daya alam dibanding melindungi hak-hak tradisional masyarakat adat. Baik, saya akan melanjutkan dari pemateri yang kedua. Yang ketiga, ada dampak sosial dan ekonomi. Konflik ini sering menimbulkan ketegangan sosial yang serius, ditandai dengan aksi protes, blokade, dan tuntutan hukum dari masyarakat adat.
Secara ekonomi, masyarakat lokal kehilangan sumber mata pencaharian yang bergantung pada lahan dan pertanian yang terdampak kegiatan tambang lebih jauh. Konflik ini juga mengancam identitas lebih jauh dan budaya keberlangsungan kearifan lokal masyarakat. Kemudian ada dampak lingkungan, intensifikasi aktivitas tambang dan pembangunan infrastruktur mega proyek IKN telah memicu kekhawatiran serius terhadap degradasi lingkungan dan krisis air di Kalimantan Timur. Penggunaan lahan besar-besaran mengganggu ekosistem yang sensitif dan mengancam ketersediaan sumber daya alam yang menjadi tumpuan hidup masyarakat lokal sehari-hari. Melanjutkan pemateri yang ketiga, yaitu kelemahan kerangka hukum. Meskipun Indonesia memiliki regulasi untuk menyelesaikan konflik agraria, implementasinya tidak konsisten di berbagai wilayah. Undang-undang IKN bahkan dituding melanggar hak konstitusional masyarakat adat. Pendekatan hukum progresif yang seharusnya melindungi hak tanah adat belum diterapkan secara merata, sehingga posisi masyarakat adat tetap lemah di hadapan kepentingan korporasi. Selanjutnya, strategi penyelesaian konflik. Penyebab konflik memerlukan pendekatan holistik yang mencangkup: pertama, penguatan regulasi dan konsistensi penegakan hukum agar izin tambang benar-benar mempertimbangkan hak-hak dari masyarakat adat Kalimantan Timur. 2. Peningkatan dialog dan mediasi yang transparan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat setempat. Ketiga, serta membangun modal sosial berupa jaringan kepercayaan antar kelompok untuk memperkuat resiliensi komunikasi lokal. Baik, melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu peran pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus memainkan peran yang adil dan transparan dalam mengeluarkan izin tambang dengan mempertimbangkan hak-hak adat dan dampak lingkungan secara serius. Di sisi lain, keterlibatan aktif masyarakat sipil termasuk LSM seperti Walhi sangat penting untuk memantau implementasi kebijakan dan mengadvokasi hak-hak masyarakat adat agar tidak terabaikan dalam proses pembangunan. Kita masuk ke kesimpulan pada diskusi dari kelompok kami pada pagi hari ini. Di sini kami memberikan kesimpulan bahwasannya penelitian ini merekomendasikan revisi kebijakan agraria yang lebih berpihak kepada masyarakat adat itu sendiri, dan juga peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam setiap proses pengambilan keputusan dan juga penerapan praktik pertambangan yang mana ini berkelanjutan dan tentunya dengan pengawasan lingkungan yang ketat, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat adat mengenai hak-hak mereka itu. Dan dengan kolaborasi semua pihak secara inklusif dan juga berkeadilan, maka penyelesaian konflik ini akan dapat diselesaikan dengan sangat baik dan optimal yang berada di Kalimantan Timur. Itulah kesimpulan dari kelompok kami pada kesempatan kali ini. Saya mewakili dari teman-teman kelompok 3 memohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami dalam penyampaian ataupun pengucapannya, untuk mohon dimaafkan. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.